Halo, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar Pak Guru punya suara? Apa kabar kalian semua? Mas Pagi, Stephen, Benyamin, Juliano, Diana Wenda, Januario. Bisa dengar Pak Guru punya suara? Bisa. Bisa Pak Guru. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Pak Guru meminta siapa anak-anak ada yang bersedia untuk berdoa? Siapa yang bersedia untuk berdoa untuk mengawali pembelajaran kita? Silakan. Ada yang bersedia untuk berdoa? Adento bisa dengar Pak Guru punya suara? Adento, Beni? Ya Pak Guru. Ya, Adento berdoa untuk pembelajaran kita hari ini. Pak Guru meminta Adento berdoa untuk mengawali pembelajaran kita. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa Salam Maria. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Pagi ini kita bisa hari Senin ya, tanggal 22 kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran. Semoga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Pak Guru sampaikan selamat pagi kepada anak-anak semua dan harapan Pak Guru anak-anak semua sehat dalam keadaan selamat ya. Dan Pak Guru meminta sebelum minggu yang lalu tidak salah Pak Guru tidak berikan materi ya, karena waktu itu ada kegiatan di sekolah. Oke, dari pembelajaran kita hari ini Pak Guru berharap selamat pagi dan selamat ya berjumpa kembali Anda. Tadi Pak Guru berharap anak-anak yang sering ini yang tidak alfa kehadiran di kelas 9F, kelas 9D, dan kelas 9G. Ini sangat minim ya kehadiran F dan kelas 9H. Pak Guru berharap untuk kelas 9F tidak boleh ya. Kalian harus semangat belajar. Walaupun situasi kondisi ini seperti ini, tapi ya kalian Pak Guru berharap kalian punya semangat itu tidak boleh ya menurun ya. Kekompakan kalian tuh tetap jaga supaya kalian bisa mereka kalian bisa ujian. Yaitu harapan Pak Guru. Dan setiap kegiatan yang pertemuan kayak masjid hari ini, Pak Guru ini sedang rekam. Jadi setelah rekam, lalu Pak Guru akan dengan kehadiran kalian itu Pak Guru itu langsung Pak Guru laporan ke kalian punya wali-wali kelas, terutama kelas 9 kayak hari ini KBM di kelas 9F. Ini juga akan dipantau dan langsung dilihat oleh kepala sekolah dan kalian punya wali kelas ya. Sehingga Pak Guru sangat diharapkan partisipasi. Seketika tidak ada pulsa, ada halangan, sakit, bisa sampaikan ke Pak Guru. Jangan sampai tidak sampaikan Pak Guru, baru Pak Guru absen di sini alfa, lalu itu yang menjadi kendala buat anak-anak. Ya mungkin itu yang Pak Guru sempat sampaikan. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu sampai di mana? Anak-anak ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu sampai di mana?
Waktu itu Pak Guru berikan materi sampai di mana? Anak-anak ada yang masih ingat Marcelo? Ya, dan Pak Guru sampaikan ke anak-anak bahwa ada 3 tugas yang Pak Guru sudah kirimkan, materi juga sudah kirimkan. Jadi Pak Guru berharap anak-anak bisa melihat itu. Ada 3 tugas yang ada di kolom tugas. Pak Guru berharap itu sudah dikerjakan. Ya. Marcelo Awok bisa matikan mic-nya ya. Ini kita sudah belajar atau belum? Marcelo? Adento, bagian C ini kita sudah belajar atau belum? Marcelo bisa matikan mic-nya. Anak-anak, Pak Guru boleh tanya bagian C upaya menyelesaikan masalah ini kita sudah belajar atau belum? Pak Guru sudah berikan atau belum? Halo? Benyamin? Materi bagian C ini kita sudah belajar atau belum? Halo? Mario? Juliano? Miss Evin, pas kali ini materi ini Pak Guru boleh tanya ini kita sudah belajar atau belum? Kayaknya belum Pak Guru. Oke. Belum Kalau Pak Guru. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang ini ya. Upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Pembelajaran kita hari ini sekali lagi adalah upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman itu kita sudah belajar. Minggu yang lalu Pak Guru sudah kasih. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan memahami upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang kedua adalah kalian menganalisis upaya-upaya yang terjadi dalam masyarakat Indonesia ya. Ini anak-anak diharapkan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan melihat di sini yang pertama kita sudah melihat Pak Guru sudah berikan materi tentang keberagaman ya. Yang kedua adalah Pak Guru sudah berikan tentang keberagaman dengan permasalahan. Yang ketiga upaya. Ya, upaya atau cara bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah. Masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Misalnya di lingkungan ya di antar agama, antar suku, antar kelompok, antar pulau, antar daerah, ya. Kayak seperti yang terjadi hari ini apa? Di negara kita ada rasis ya, rasis. Bilang maki-maki, walaupun kita ini masyarakat Indonesia ya, kita masyarakat Indonesia majemuk multikultural. Kita berbicara tentang masyarakat Indonesia, tentang masyarakat Indonesia berarti kita akan temukan namanya orang Indonesia yang kulit hitam, kulit putih, coklat ya, rambut keriting, rambut lurus ya. Ada dan kita akan temukan keberagaman budaya, bahasa berbeda bahasa, agama ya, nanti kita akan temukan. Ya. Jadi ini sehingga cara bagaimana supaya kita menyelesaikan upaya-upaya yang terjadi, upaya untuk menyelesaikan masalah muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Itu nanti kita akan pelajari. Sehingga Pak Guru disampaikan di sini bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ya, warga negara Indonesia yang majemuk multikultural, ya, multikultural, banyak budaya, banyak agama ya, dan berbeda itu, beragam, keberagaman itu. Sehingga kapan saja, di mana saja, baik di lingkungan kita di lingkungan kita di mana kita berada atau kita tinggal, itu kan otomatis Pak Guru pernah sampaikan bahwa keberagaman itu anak-anak nanti akan lihat dari situ. Ya, kita akan melihat ada saudara-saudara kita yang dari orang Papua dari gunung, Papua dari pesisir, Papua dari
Sulawesi, Kalimantan, Aceh, ya NTT, Kupang, Ambon dan lain sebagainya ya, kita akan melihat Papua Barat mereka dengan gaya hidup budaya, sehingga tanggung jawab kita adalah cara bagaimana supaya kita saling mengerti, saling memahami antar perbedaan yang ada. Ya, kita sebagai anak-anak yang terdidik ya, kita ini orang yang terdidik. Apalagi anak-anak yang pernah ikut sekolah minggu. Ya, sehingga kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita yang perlu saling menjalin komunikasi dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita buka diri, sapa dari awalnya misalnya kalau kita mau teman dekat atau kenalan itu sapa dulu. Lalu lama-kelamaan tegur, lalu jadikan kita keluarga, sahabat atau kawan, teman dan lain sebagainya. Ya, sehingga tanggung jawab kita adalah seketika kita mau menyelesaikan masalah upaya yang kita dilakukan salah satunya begini. Seketika dalam masalah di lingkungan kita punya keluarga dengan berbeda suku dengan kita, berbeda agama dengan kita, berbeda sosial kehidupan dengan kita, atau berbeda bahasa dengan kita, maka yang perlu dilakukan adalah kita sebagai masyarakat yang multikultural itu saling mengerti. Pengertian itu sangat penting, saling mengerti ya satu sama yang lain. Ya. Baik seketika terjadi di kalangan kita, misalnya di kelas 9F ya, atau dengan guru-guru atau dengan teman-teman yang luar atau teman kompleks, atau kita punya keluarga yang mana di mana saja. Jadi yang perlu yang kita lakukan adalah yang pertama, sebelum terjadi itu kita saling pengertian antar sesama, itu sangat penting. Kita tahu bahwa mereka ini saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Iya. Saudara-saudara kita berbeda bahasa dengan kita. Saudara-saudara kita punya kompleks, kita punya teman tetangga gereja, masjid. Ini kita punya saudara-saudara kita ini berbeda dengan kita ya. Itu pertama itu kita perlu menilai, perlu melihat dan perlu memahami dan mengetahui. Dan bukan berarti kita tidak bergaul dengan mereka, tetapi itu pengertian kita terhadap saudara-saudara kita yang berkeberagaman dengan berbeda dengan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menjalin hubungan komunikasi baik dengan saudara-saudara kita, baik di tetangga atau di mana saja berada. Bapak Ibu guru atau di antara anak-anak, kalian bergaul dengan siapa saja, baik dengan siapa saja. Itu tanggung jawab kita. Kita tidak boleh membedakan suku, agama, budaya, ya, kulit, rambut, ya. Tidak boleh anak-anak Papua dengan anak Papua saja, tetapi bergaul baik dengan siapa saja. Itu yang inti. Yang kedua adalah seketika ada terjadi masalah, misalnya di antar agama atau di antar suku. Misalnya di sini ada suku Jayapura dengan suku ya Kei atau dari saudara-saudara kita dari Maluku. Berarti yang berbicara adalah kita menyepakati bersama lalu menyelesaikan di antar kepala suku lah, atau dari kerukunan ya, kerukunan dari itu ikatan yang ada di kota ini atau di kabupaten, kita bisa menyelesaikan di antar ya di tingkat itu pemimpin itu ya, supaya masyarakat bisa tenang aman. Kalau tidak, masyarakat saling menyerang sehingga kita punya jalin hubungan kekeluargaan ini akan hancur begitu. Nilai-nilai sosial, nilai-nilai sosial budaya yang kita memiliki, nilai-nilai ini akan mundur. Jadi di dalam sini kita akan berbicara tentang ya budaya ya. Ada berbicara tentang hak ya, hak setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Terus setiap orang memeluk agamanya ya. Dan jadi Pak Guru sering sampaikan bahwa hak itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa ya, bukan diberikan. Ya. Sehingga yang berhak untuk mengambil nyawa manusia adalah itu Tuhan. Ya. Selain itu tidak boleh, karena setiap orang punya berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Itu yang mengatur pasal 28A ya. Yang kedua itu kita tidak boleh memaksakan saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita untuk harus ikut agama kita. Itu tidak boleh. Iya. Walaupun mereka tuh berbeda agama, ya kita saling mengerti karena negara mengakui 6 agama ya. Dulu 5 agama, tetapi sekarang sudah 6 agama, yaitu Konghucu.
Yang berikut adalah setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Ini juga sama. Berikan kebebasan sepenuh-penuhnya luas-luasnya kepada warga negara Indonesia. Dalam hal kepada sesuai dengan 5 agama ya, berikan saudara-saudara kita yang beragama Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan Islam, supaya mereka melakukan beribadah ya. Terus mereka melakukan pembangunan gereja, pembangunan masjid, dan lain sebagainya. Tetapi fakta yang terjadi di negara kita, selalu pembakaran gereja ya, orang mau beribadah dibatasi. Negara ini kita bukan negara Islamisasi, tetapi negara demokrasi. Tiap orang berhak untuk menjalankan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Walaupun kita ada negara Islam ya, memang dari awalnya itu pendiri negara ini mereka berpikir untuk bagaimana supaya negara ini mendirikan negara Islam, ya. Dan itu pembelajaran materi pertama kita sudah pelajari minggu yang lalu, semester yang lalu. Yang berikut adalah berbicara tentang ini ya, hak untuk hidup. Jadi tidak diskriminasi dari ya, setiap orang berhak bebas dari diskriminasi, identitas budaya dan hak masyarakat dihormati. Negara perlu menghormati sosial budaya yang beragam masyarakat Indonesia yang ada. Iya. Negara perlu menghargai dan sosial budaya bahasa itu perlu dilestarikan. Itu tanggung jawab kita generasi sekarang. Agar pikir pasal 35, 36, 36A, B ini anak-anak sudah belajar tentang bahasa Indonesia ya. Garuda Pancasila, lambang negara ya, lagi kebangsaan, bendera negara Indonesia. Ini Pak Guru pikir ini anak-anak sudah belajar dari SD ya, lambang negara ini ya, kebangsaan. Yang berikut adalah ini yang tadi Pak Guru sampaikan. Upaya tanggung jawab kita adalah selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir yang positif, saling membantu sesama warga masyarakat, saling menghormati, menghargai antar sesama siapa saja. Itu yang sangat penting ya, berpikir positif. Masalah perbedaan yang terjadi dipecahkan dengan bermusyawarah secara bijaksana, penuh pengertian, saling menghargai tanpa paksaan ya. Seketika ada masalah yang terjadi. Yang berikut adalah antar anggota masyarakat melakukan kerjasama, itu menghindari masalah-masalah sosial yang itu. Warga negara belajar berkomunikasi secara efektif mengenai perbedaan yang ada sehingga tercipta situasi saling memahami. Itu yang sangat penting ya. Ya, hal-hal ini yang mungkin 4 poin ini yang kita dilakukan tanggung jawab kita ya, kita bisa dilakukan supaya kita menghindari masalah-masalah sosial yang muncul dalam seketika ada muncul, kita bisa melakukan dengan ini. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Pak Guru akan ya. Kalau tidak ada, Pak Guru akan absen. Kelas 9F ya. Kelas 9F ya. Oke, Pak Guru akan absen. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti ada tugas ya. Tugas itu Pak Guru sudah kirimkan dengan materi, anak-anak bisa silakan cek di kolom tugas ya. Ada 3 tugas ya, tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Dan itu sesuai dengan materi ya, materi pembelajaran kita. Pak Guru absen yang ada saya seketika ada izin sakit atau anak-anak yang ini anak-anak terus terang jujur ya, tidak boleh tipu-tipu. Ya, Aden tuh hadir ya. Hadir Pak Guru. Ada itu Beni, Pak Guru hadir ya. Ada sih absen yang hadir dari Pak Timur ya. Hei, Chris Stefani ya.
You're not going to. Gabriel ke sini. Terus James Tante dan Januari. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Juliana hadir ya? Oke, Juliana Manuruti. Terus siapa lagi nih? Maruli Melody. Oh, Marcelo lagi. Marcelo. Juliana sudah. Marcelo sudah. Terus siapa lagi? Maruli sudah. Melody sudah. Terus ada Kelly ya. Marcelo, Mistaken. Pas kali ini. Oke, mungkin oke, yang hadir 16 ya, yang ada terasa. Berarti ada yang belum dipanggil ya. Kayaknya ada yang belum baru bergabung ya. Usahakan supaya Stefani dengan Berian pertemuan ke depan usahakan supaya bergabung cepat ya. Siapa lagi? Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Stefani. Jero Juliano, itu. Maruli Melody Mustafa. Anak-anak ada yang belum dipanggil? Halo? Anak-anak yang ada kurang satu orang belum dipanggil lah. Siapa lagi? Adento, Beni, sudah ya. Adento, Beni. Coba Pak Guru akan absen. Yang sudah ada di sini ya, Adento, Beni, Miriam, Kristefani, Claire, Diana, Gabriel, James, Januario, Juliano, Manuruti, Marcelo, Maruli, Melody, Mirakele, Mustafin, dan pas kali ini. Ada yang belum dipanggil? Negara Guru ada yang belum dipanggil? Yang ada 18. Bagus saya. Oh, Mario, pas ya. Ya, oke. Mungkin yang hadir 18 siswa ya hari ini. Siapa yang bergabung lagi nih? Yang baru bergabung siapa? Siapa lagi? Nadira Pak Guru. Nadira. Oke, Nadira. Dengan siapa lagi nih? 3 orang nanti pertemuan ke depan usahakan supaya bisa bergabung ya. Karena ini sudah mengajari. Nadira dengan siapa lagi nih? Miriam, Nadira dengan Kristefani. Untuk minggu depan usahakan supaya bergabung cepat supaya kita bisa belajar bersama.
Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Hari ini tidak ada tugas, tapi tugas ada 3 tugas yang Pak Guru pernah kirimkan. Anak-anak silakan cek di materi dengan tugas ada di Teams. Anak-anak silakan cek ya, yang atau kolom tugas. Demikian pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan Pak Guru meminta siapa? Anak-anak ada yang bersedia untuk berdoa pas kali ini? Pas kali ini bisa dengan Pak Guru punya suara? Oke, jadi Pak Guru akan menutup kita dengan doa. Pak Guru akan memimpin doa untuk menutup pembelajaran pagi ini. Dan nanti anak-anak ini hari ini ada tugas untuk pengganti ulangan ya, ulangan hari nanti anak-anak kerjakan ya, nanti Pak Guru kirimkan. Itu ulangan hari untuk bab 1. Ya oke, Pak Guru akan berdoa. Anak-anak lepas tangan dan tutup mata. 1, 2, 3. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik sehingga pagi ini kami bisa melakukan pembelajaran. Tuhan, Engkau berikan kami akal budi kebijaksanaan buat kami agar kami bisa dapat mengerti materi sedikit yang kami dapat sampaikan. Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi kebijaksanaan kepada anak-anak supaya mereka bisa dapat mengerti. Doa yang tidak sempurna, biarlah Tuhan Engkau sempurnakan dengan segala permohonan kami. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan kita jumpa pada pertemuan minggu berikut dan selamat pagi kepada anak-anak semua.